Kafka Hibino adalah seorang petugas pembersih bangkai kaiju. Dialah yang setiap hari harus mengurus bangkai-bangkai kaiju yang terbengkalai di tengah kota setelah pertarungan. Padahal sebenarnya, di dunia di mana kaiju sering datang menyerang, Kafka bercita-cita buat jadi tentara pembasmi kaiju. Dia dan teman masa kecilnya bahkan berjanji buat membasmi kaiju bersama-sama. Tapi setelah berkali-kali gagal lulus ujian masuk, Kafka harus puas hanya bekerja sebagai pembersih bangkai kaiju. Padahal temannya itu kini dikenal sebagai tentara yang hebat. Sampai suatu hari, Kafka bertemu dengan rekan baru bernama Reno Ichikawa. Sama seperti dirinya, Reno juga punya cita-cita buat jadi pembasmi kaiju. Tapi Reno belum menyerah dan masih mengejar cita-citanya. Karena itulah, perbedaan pandangan ini sempat bikin mereka nggak akur. Masih begitu sebagai senior, Kafka lah yang harus membimbing Reno di pekerjaan barunya itu. Nah, saat keduanya sedang membersihkan bangkai kaiju, sebuah insiden yang mengubah hidup keduanya pun terjadi. Seekor kaiju kecil atau Yoju tiba-tiba menyelinap ke TKP dan menyerang Reno. Saat itulah, Kafka secara refleks mendorong Reno dan menyelamatkannya. Dan karena aksinya inilah, kaki Kafka sampai cedera. Disitulah situasi menjadi amat genting karena kedua orang yang gak punya pengalaman bertarung ini harus berhadapan dengan kaiju liar. Tapi hal ini gak mengoyahkan Kafka buat menolong rekan barunya itu. Kafka menyuruh Reno buat mengundang bantuan, sementara dia berencana melawan sang Yoju hanya dengan besi di tangannya. Disinilah Kafka udah siap buat mati. Dia udah siap buat mengubur mimpinya yang udah gak akan tercapai. Sampai akhirnya, setelah mendapat luka di sekujur tubuhnya, pertolongan pun datang menyelamatkan Kafka. Tentara dari pasukan pertahanan telah tiba dan dengan sigap berhasil membasmi Yoju yang muncul itu. Dan sosok tentara itu adalah teman masa kecil Kafka, Mina Ashiro. Disinilah, Kafka kembali dihadapkan dengan takdir yang pahit kalau keduanya kini bakal hidup di dunia yang berbeda. Setelah selamat dari serangan kaiju, Kafka dan Reno pun dirawat di rumah sakit. Saat itulah, Reno bilang ke Kafka kalau dia harus mencoba mendaftar sebagai pembasmi kaiju lagi. Karena setelah nyawanya diselamatkan, Reno sangat paham kalau Kafka punya jiwa kesatria buat menjadi seorang pembasmi kaiju. Dan dorongan itu pun akhirnya menggerakkan kembali semangat Kafka. Disinilah, Kafka bilang kalau dia akan mencoba mengejar mimpinya lagi. Sampai tiba-tiba, seekor kaiju kecil misterius terbang di depan Kafka. Dan begitu melihat Kafka, kaiju itu bilang ketemu dan langsung masuk ke mulutnya. Gak lama kemudian, tubuh Kafka pun berubah menjadi kaiju. Disinilah dimulainya kisah Kafka yang bercita-cita menjadi pembasmi kaiju, tapi malah berubah menjadi kaiju itu sendiri. Nah, setelah Kafka berubah menjadi kaiju, dia dan Reno langsung kabur dari rumah sakit. Saat itulah, keduanya kebingungan dengan fenomena gila yang ada di depannya itu. Tapi belum sempat mereka mencerna segala kejadian itu, seekor kaiju datang menyerang. Awalnya, Kafka dan Reno berniat buat sembunyi. Tapi saat melihat ada warga sipil yang belum sempat evakuasi, keduanya pun langsung bertindak. Disinilah Kafka maju melawan kaiju yang datang menyerang itu. Dan secara luar biasa, dia menunjukkan serangan-serangan fisik yang amat dahsyat. Hanya dalam beberapa kali pukulan di wujud kaijunya, Kafka berhasil menghancurkan kaiju yang sebelumnya amat menakutkannya. Sensasi mengalahkan kaiju dan menolong warga sipil inilah yang pada akhirnya kembali mendorong langkah Kafka. Dia kembali membulatkan tekadnya buat menjadi pembasmi kaiju. Dia ingin berjuang demi bisa bertarung bersama teman masa kecilnya. Disinilah, Kafka berhasil mengontrol kekuatan kaijunya dan kembali ke wujud manusianya. Nah, fenomena munculnya kaiju Kafka sempat menjadi berita heboh. Pasalnya, ini pertama kalinya ada kaiju sekuat itu lolos dari pasukan pertahanan. Jadi masih sempat terlihat dan terdeteksi oleh radar, kaiju tersebut gak berhasil ditemukan dan hilang begitu aja. Karena itulah setelah 3 bulan berlalu,
Kaiju Kafka pun menjadi buronan dan disebut sebagai kaiju nomor 8. Kode nama ini ditunjukkan buat para kaiju super kuat yang dianggap sulit buat ditaklukkan oleh pasukan pertahanan. Jadi sebelum kaiju Kafka, ada 7 kaiju lain yang sama kuatnya dan sama bermasalahnya. Sementara itu, Kafka dan Reno akhirnya bersiap buat ikut ujian masuk pembasmi kaiju. Dan setelah lolos tahap pertama, mereka pun diundang ke markas pasukan pertahanan cabang Tachikawa guna melakukan ujian tahap kedua. Dan disinilah mereka bertemu gadis bernama Kikoru Shinomiya. Kikoru adalah salah satu peserta unggulan termuda. Selain menyandang gelar lulusan univ ternama di usia 16 tahun, dia juga digadang punya talenta luar biasa. Dan benar aja, saat memakai seragam pasukan pertahanan, Kikoru dapat mengeluarkan presentasi kekuatan yang cukup tinggi. Tepatnya di angka 46%. Padahal, disebut kalau tentara terlatih, biasanya hanya bisa mengeluarkan 20% kekuatan maksimum dari seragam itu. Reno sendiri ada di angka 8%, sementara Kafka secara mengejutkan ada di angka 0. Sebuah anomali yang sangat jarang terjadi, dan kemungkinan karena kekuatan kaijunya. Nah, di ujian tahap kedua ini, para peserta akan langsung diuji dalam melumpuhkan kaiju. Semua peserta bakal terjun ke area yang udah dipenuhi dengan beberapa yoju atau kaiju bawahan. Karena itulah, selain memakai seragam khusus, peserta juga dibolehkan membawa senapan spesialis kaiju. Para pengawas pun bakal memonitor aksi tiap-tiap peserta. Dan selain dinilai dari kontribusi mereka, peserta juga bakal dinyatakan gugur kalau nyawa mereka terancam dan pelindung yang ada di seragam mereka diaktifkan. Dan yang jadi pengawas di ujian kali ini adalah Kapten Divisi 3 yaitu Mina dan wakilnya Hoshina. Dan fakta ini jelas makin bikin Kafka bersemangat. Disinilah dia menunjukkan pengetahuan kaijunya. Jadi setelah menyadari kalau dia nggak bisa berbuat banyak sebagai garda depan, Kafka berperan sebagai pendukung dengan memancing perhatian kaiju serta menunjukkan titik lemah mereka. Karena setelah bekerja di bagian pembersih bangkai kaiju, dia udah kenal dengan bagian-bagian yang jadi kelemahan para kaiju. Meski begitu, dengan persentase kekuatan yang cuma 0%, Kafka nggak bisa berbuat banyak dengan kekuatan manusianya. Dia pun sempat terlempar setelah diserang Yuju secara langsung. Tapi beruntung, di saat nyawanya akan terancam, Kikoru datang menyelamatkan. Disinilah sang gadis bertalenta menunjukkan kehebatannya. Dengan persentase kekuatan tertinggi di antara peserta lain, dia sanggup mengeluarkan output serangan yang lebih besar. Alhasil, Kikoru sanggup menghabisi Yoju demi Yoju, hingga akhirnya membunuh sang kaiju induk atau Honju. Akhirnya berkat Kikoru lah, Kafka berhasil menyelesaikan ujian tahap kedua tanpa gugur. Sampai tiba-tiba, sebuah insiden mencekam terjadi. Di balik bangkai Honju yang baru dihabisi, seekor kaiju humanoid tiba-tiba muncul di hadapan Kikoru. Dan tanpa basa-basi, kaiju itu menembak dada Kikoru hingga berlubang. Saat itulah, di saat yang sama, para kaiju yang telah dilumpuhkan tiba-tiba kembali bangkit. Dan fenomena aneh ini jelas membuat para peserta dan pengawas panik. Ujian pun harus dihentikan paksa. Para peserta diperintah buat berlindung sementara para pengawas berniat buat terjun ke lapangan. Tapi Kikoru yang ada di depan kaiju humanoid hanya bisa diam mematung. Selain bisa bicara, kaiju itulah yang membangkitkan para gerombolan kaiju lain, termasuk si kaiju induk atau Honju. Saat itulah, si kaiju humanoid menyuruh si Honju buat kembali melawan Kikoru. Dia bahkan beri hadiah ke si Honju dengan menembak kaki Kikoru sebelum akhirnya pergi. Disinilah, di saat peserta lain pergi berlindung, Kikoru seakan dihadapkan dengan sebuah malapetaka. Awalnya, Kikoru mencoba nggak menyerah. Sebagai anak dari dirjen pasukan pertahanan, Kikoru ingin terus berjuang demi membuktikan kekuatannya ke sang ayah. Tapi naas takdir berkata lain. Sang Honju yang udah kembali berkasa terus melempar Kikoru yang udah nggak berdaya. Karena itulah pada akhirnya Kikoru sempat hampir menyerah. Dia udah pasrah kalau di momen itu
dia akan gugur. Sampai tiba-tiba Kafka datang sebagai penyelamat. Ternyata di saat yang lain pergi, dia malah maju ke garda terdepan. Dan di hadapan Kikoru, Kafka berubah menjadi kaiju dan bongkar rahasianya. Sebelum bertarung, Kafka mencoba bilang ke Kikoru buat nggak menyebarkan identitasnya. Masih di situ, Kikoru hanya bisa terkejut sekaligus ketakutan. Tapi disinilah Kafka kembali menunjukkan betapa overpowernya dia. Merasa kalau waktunya nggak banyak, Kafka langsung menyiapkan satu pukulan super kuat. Dan sembari Kafka mengumpulkan kekuatan, radar pengawas ujian mendeteksi kekuatan itu. Dengan nilai fortitude atau level kekuatan yang mencapai 9,8, Kaiju Kafka menjadi kaiju terkuat yang pernah tertangkap oleh radar. Seekor kaiju yang layak dikategorikan sebagai Dakaiju atau kaiju raksasa. Kita pun diperlihatkan gimana Kafka dengan wujud kaijunya melepas sebuah pukulan super kuat. Alhasil, kaiju induk atau Honju yang menerima pukulan itu langsung dibuat hancur lebur. Nah, saat para pengawas sampai ke TKP, Kafka udah kembali ke wujud manusianya. Tapi segala keanehan yang terjadi di situ nggak luput dari perhatian mereka. Wakil Kapten Divisi 3 Hoshina bahkan sanggup menghubungkan bekas pertarungan di TKP dengan insiden munculnya kaiju nomor 8 sebelumnya. Setelah insiden berakhir, para peserta yang terluka pun langsung diberi perawatan. Tapi disinilah kita diperlihatkan sudut pandang si kaiju humanoid. Sembari memutar tayangan berita di ponselnya, si kaiju mendengar kalau insiden yang dia dalangi tadi gak makan korban jiwa. Tapi hal yang mengejutkan gak berhenti di situ. Sembari mengangkat panggilan di ponselnya, si kaiju humanoid berubah wujud menjadi manusia. Ternyata dia telah menyamar sebagai petugas pembersih bangkai kaiju. Dan aksi inilah yang nantinya bakal membawa lebih banyak petaka. Sementara itu, setelah ujian masuk dan evaluasi selesai, upacara pengangkatan tentara baru pasukan pertahanan pun dilakukan. Disitulah, Hikaru meraih predikat peserta terbaik setelah usahanya berhasil membuat peserta lain selamat. Reno sendiri juga lolos sebagai tentara, sementara Kafka secara mengejutkan ikut lolos juga. Tapi karena keterbatasannya, buat sementara dia hanya diangkat sebagai kadet. Nah, usut punya usut, ternyata wakil Kapten Hoshina lah yang merekomendasikan Kafka buat diluluskan. Masih di ujian fisik, Kafka ada di paling akhir. Hoshina mengakui kontribusi Kafka saat melawan para kaiju. Yang dimaksud adalah gimana Kafka punya pengetahuan luas tentang titik lemah jenis-jenis kaiju. Dia juga suka sifat kocak Kafka yang bisa mencairkan ketegangan di antara para tentara. Tapi selain dari itu semua, Hoshina punya satu alasan rahasia kenapa dia ingin Kafka menjadi bagian dari pasukan pertahanan. Jadi, saat kaiju nomor 8 muncul di arena ujian, Hoshina menyadari ada satu radar milik peserta yang menghilang. Dan orang itu adalah Kafka. Disinilah, Hoshina seakan mencurigai kalau Kafka punya kaitan dengan kaiju nomor 8. Itulah kenapa dia ingin mengawasi Kafka secara langsung. Di sisi lain, Hikaru sendiri bersedia merahasiakan identitas Kafka tersebut. Tapi dia mengancam kalau Kafka berakhir jadi kaiju yang membahayakan umat manusia, dia sendirilah yang akan menghabisinya. Nah, setelah diangkat menjadi pasukan pertahanan, para tentara baru yang kini menjadi bagian dari Divisi 3 langsung menjalani berbagai latihan setiap hari. Dan 2 bulan setelah menjalani latihan keras, beberapa dari mereka menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kikoru berhasil mencapai persentase kekuatan 55%. Reno meningkat ke angka 18%. Iharu ada di angka 20%, sementara Haruichi berhasil mencapai 25%. Gak hanya mereka, nilai kekuatan Kafka juga meningkat dari 0 ke 1%. Angka yang jelas menunjukkan kalau dia sangatlah lemah. Karena itulah, Kafka bertekad buat bekerja 2 kali lebih keras dari yang lainnya. Di 2 bulan inilah, selain saling berkompetisi dalam berkembang, para anggota Divisi 3 yang baru juga semakin akrab. Bahkan di suatu kejadian, Kafka sempat membocorkan kalau dia adalah teman masa kecil Mina. Dan hal ini jelas bikin yang lain heboh.
karena buat mereka, Mina Shiro adalah sosok idola. Tapi fakta inilah yang juga mendorong Kafka buat terus berkembang. Demi meningkatkan kemampuannya, Kafka selalu menghabiskan waktu luang buat belajar tentang kaiju. Dan hal ini sempat diperkoki oleh Hoshina. Sebagai wakil kapten, Hoshina tadinya mau melarang Kafka belajar terlalu malam. Karena sebagai tentara, istirahat juga bagian dari tugasnya. Tapi dia juga mendengar kalau Kafka punya tekad keras buat mengejar rekan-rekannya yang lain, termasuk Mina seniornya. Jadi akhirnya, Hoshina mengizinkan Kafka buat belajar lebih malam. Tapi sinilah, dia menantang Kafka buat berjuang merebut posisinya sebagai wakil kapten. Karena dengan begitulah, dia bisa bertarung dengan teman masa kecilnya. Hoshina juga memperingatkan Kafka kalau sebagai pembasmi kaiju, segala sesuatu bisa terjadi. Jadi sebaiknya, dia nggak terlalu akrab dengan rekan-rekan yang lain. Sebuah nasihat yang nantinya malah menampar Hoshina sendiri. Nah, tepat saat itulah, alarm tanda kaiju menyerang berbunyi. Misi pertama Kafka sebagai tentara pembasmi kaiju akhirnya dimulai. Itu dia penjelasan alur cerita arc pertama Kaiju nomor 8. Di sini, kita emang baru melihat awal perjalanan Kafka. Meskipun itu, kita udah dipertemukan dengan sosok yang bakal jadi villain besarnya nanti. Jadi dari sinilah, ancaman-ancaman besar bakal terus berdatangan. Dan ujian sesungguhnya buat Kafka baru dimulai. Oke, segini aja video dari Reko Manga kali ini. Nantikan pembahasan manga lainnya dari channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.